Mungkin boleh di-spill dulu kali ya Bang ya? Ya. Gimana sih awalnya Bang Dimas itu terjun ke dunia perumahan Bang? Oke, kenalkan dulu ya, nama saya Dimas Yunanto, saya adalah founder Ternak Property. Jadi kenapa saya berawal dari properti itu, karena dulu saya nggak punya rumah, tinggal di panti sosial, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya motor juga motor dinas kantor bapak saya gitu ya, artinya saya dulu tinggal di panti. Terus kemudian hidup saya kok miskin banget ya. Terus tipe 3672 kali ya. Terus di belakang itu bapak saya bikin lagi kamar itu untuk saya, karena tipenya kecil, kamar lagi untuk saya supaya bisa saya tidur. Kemudian saya gentengnya terus kadang-kadang suka bocor, kalau hujan langsung banjir di kasur saya. Artinya saya inget banget, kok dulu miskin banget ya, saya punya keluarga, punya orang tua gitu ya, kok miskin banget. Singkat cerita, saya kepingin banget jadi orang kaya itu seperti apa. Kemudian saya kepingin belajar sama orang-orang sukses seperti apa. Apakah saya hidup gini-gini aja atau memang terus bertumbuh dan Tuhan itu pengen apa sih? Pengen saya meratapi nasib aja atau memang saya pengen kaya gitu ya. Semua hidup tuh pilihan. Saya selalu ingat kata-kata yang benar-benar saya pengen maju. Apa itu? Supaya bisa. Yang kedua, supaya mungkin. Yang ketiga, cari cara. Pokoknya ngeyel, cari cara. Tetap dilanjut tuh yang 35 juta Iya, itu? 35 juta pokoknya cari cara. Singkat cerita, kasak kusuk. Lihat, ada kelas baru dibuka. Kelas apa? Kelas malam. Jadi ada kampus itu kelas malam, ekonomi, kelas malam. Itu Berarti baru dibuka pertama kali. Kelas karyawan. Kelas karyawan. Nah ketika kelas karyawan itu, saya baru masuk gitu ya, dan angkatan itu baru masuk dibuka, dan bayar berapa coba? Dari 35 juta cuma hanya 950.000. Kenapa bisa jauh banget drastis? Wah, karena nggak ada pakai uang pangkalnya, jadi baru pertama kali buka gitu ya, jadi kelas malam bayar 950.000. Karena malam ya? Karena malam juga. Peminatnya banyak nggak? Lumayan, pada waktu itu kurang lebih 40 orang, satu angkatan saya, pertama kali. Terus singkat cerita, saya kan tinggal di panti sosial, bingung loh, kok Pak anaknya, bapak saya Pak Pram gitu ya, kok anaknya bisa kuliah di Trisakti, padahal mahal. Bapak saya senyum-senyum aja, padahal itu baru pertama kali itu promo. Itu 950.000 dan saya kelas malam. Justru saya itu sangat-sangat bersyukur ketika saya kuliah di Trisakti dan kelas malam, dan akhirnya saya paginya bisa aktif karena saya di BEM juga, kemudian di Presma juga, jadi saya aktif kemana-mana dan sambil usaha-usaha. Nah singkat cerita, apa kesimpulannya? Kalau kita mau jadi orang sukses adalah satu, ITCNB. Apa itu? Satu, inisiatif. Yang kedua, tangguh. Yang ketiga, sampai cetak gol. Yang keempat, no baper. No baper itu apa? NB itu apa? No baper. Jadi artinya adalah kalau kita mau jadi sukses, harus inisiatif, bantu dulu orang lain, kemudian tangguh sampai benar-benar tangguh sampai cetak gol, yang C-nya cetak gol. Nah, begitu cetak gol, nah akhirnya saya dan nggak boleh baper. Nah, begitu baper saya bisa bergaul dengan orang-orang yang lumayan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa sekarang di properti? Karena saya ternyata bergaul dengan orang-orang yang tepat di bidangnya. Ketika saya bergaul di tempat, kan tahu sendiri kan, Trisakti kan terkenal kan borju, orang-orang kaya gitu ya. Padahal saya orang-orang biasa aja gitu ya. Ternyata ada juga yang orang biasa, ada juga yang memang yang kaya atau kaya banget gitu ya. Nah, kemudian di Trisakti saya lihat, ternyata ketika saya bergaul dengan orang-orang sukses, saya ikut-ikutan memotivasi. Betul. Apa kuncinya? Satu, buku apa yang kita baca. Yang kedua, dan dengan siapa kita bergaul. Yang ketiga, kemana kita ikut komunitasnya. Emang sengaruh itu ya pertemanan? Sengaruh itu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tepat di bidangnya, kita akan termotivasi. Dia bisa, masa saya nggak bisa? Dia makan nasi, saya juga makan nasi. Dia minum air putih, saya juga minum air putih. Sampai waktu itu sempat di mall gitu ya, sambil melihat orang kaya turun dari mobil gitu ya, terus saya ngeliat, terus kemudian dia kok di tempat toilet, saya lihat, sebelahan kanan kiri gitu. Wah, bentuknya sama, saya juga sama. Artinya sama-sama manusia. Kenapa dia sukses, saya belum sukses. Maka dari itu saya langsung, supaya bisa, supaya mungkin cari cara. Pokoknya saya cari cara. Singkat cerita, begitu saya cari cara, ketemulah ada namanya pelajaran ilmu properti. Wah, banyak. Saya belajar dari guru-guru papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai ke punya papan. Saya mau belajar. Kenapa? Karena saya pengen berubah hidupnya. Dari gitu ya, segala lini ya? Dari segala lini. Nah, jadi guru yang terbaik nomor satu menurut saya itu adalah Mr. Tung Desawaringin. Itulah guru saya, bos saya, pemimpin saya, mentor saya. Termasuk bos saya juga yang mengajarkan ilmu kehidupan, ilmu keluarga harmonis, sampai ilmu bagaimana caranya jadi keluarga harmonis sama pasangan kita. Wah, itu luar biasa. Dan ilmu bijaksana. Sampai saya benar-benar ngerti banget apa artinya bijaksana. Sampai saya sendiri adalah memberikan Pancasila dalam diri kita sendiri. Dulu saya orangnya pemarah. Ketika ada naik motor, naik motor saya juga ikut-ikutan marah juga. Lawan juga. Dan dia kencang, saya juga ikutan kencang. Tapi ternyata sekarang ada ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan apa? Bijaksana. Saya adalah orang apa? Saya punya Pancasila nih. Saya adalah orang apa? Saya adalah orang yang bijaksana, sehat, panjang umur, keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses dan berbakti.
diridhoi dan dibimbing oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saking luar biasanya, akhirnya saya belajar sama Mr. Tunggu Samaringin, belajar tentang bagaimana tentang dunia properti, lelang, CC, AIDA, dan bagaimana seorang developer properti, agen properti, dan seterusnya. Akhirnya saya banyak dari situ. Nah dari situ saya termotivasi, saya pengen punya rumah. Bahkan bagaimana caranya tanpa riba, tanpa KPR, tanpa utang-utangan. Bagaimana caranya? Ternyata bisa. Banyak orang yang nggak tahu itu. Nah ketika banyak orang nggak tahu itu, saya akan mau belajarin. Saya akan ajarin ke seluruh Indonesia. Makanya saya punya komunitas. Ya, jadi dari Medan sampai Manado, bentar lagi nih mungkin di bulan April atau nggak bulan Mei, sampai Papua. Tapi ada member memang komunitas kita adalah sampai Papua, ada Papua Pegunungan, yang sudah belajar bagaimana mengakuisisi properti dan dia punya kos-kosan. Nah itulah yang saya mau menginspirasi banyak orang bagaimana caranya bisa punya properti tanpa riba, tanpa utang-utangan, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah dari mana? Dari belajar dari orang lain yang sudah terbukti sukses di bidang properti. Maka dari itu saya ngajar di bidang dunia properti, spesialis untuk bagaimana mengakuisisi. Anda modalnya minim boleh nggak? Modalnya cuma hanya bahkan gaji UMR bisa nggak? Bisa. Untuk persiapan pensiun bisa nggak? Bisa. Untuk punya passive income dari properti bisa nggak? Bisa. Nah artinya apa? Semua itu bisa dibuat dari kita berbisnis properti. Bahkan ada fisiknya, ada sertifikatnya, ada rumahnya, ada tanahnya. Dan itu murah-murah, meriah di komunitas saya. Berarti itu yang tadi Bang Dimas bilang ternak properti. Oh iya. Mungkin boleh di-spill dulu, Bang. Nah, ternak properti apa sih? Karena saya ulang gitu ya, saya dulu tinggal di panti sosial, gak punya rumah, gak punya mobil, saya kepingin bagaimana caranya punya komunitas ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan saya pernah ngerasain bagaimana gak usah pakai utang-utangan, gak usah pakai riba-riba, dan saya akan memberikan informasi ini, ilmu ini yang dulu saya belajar dari juga sama siapa? Sama Panangian Swap Property. Terus saya terinspirasi sama siapa? Namanya Mas Elang Gumilang, Kang Elang Gumilang. Dari Bogor, dia punya proyek hektar-hektaran. Dia waktu masih muda gitu ya, dia ngajar segala macam di Panangian Swap Property itu, dan saya juga muridnya beliau. Dan akhirnya apa? Saya belajar dan saya mau terinspirasi. Nah, terus kemudian begitu belajar, saya praktekin ilmu itu. Nah, begitu dipraktekin, loh ini kok bisa, kok gini doang. Nah, sama halnya kita lihat pesulap nih. Pesulap kok kayaknya gini, susut, kok bisa ya? Begitu tahu dikasih rahasianya gimana? Tips and trick ya? Tips and triknya gimana? Oh, cuma gini doang, diselipet gini doang. Sama dalam dunia properti. Padahal properti itu tidak serumit itu. Tidak sesusah itu kalau tahu caranya. Nah, ketika tahu caranya, wah langsung. Ternyata gini doang, nah gitu. Apakah modal harus miliaran? Enggak. Bisnis properti itu hanya cuma berapa? 20 juta? Bisa nggak 30 juta? Bisa. Kok bisa, Pak? Bisa. Pakai apa? Pakai ada yang namanya lelang, ada CC, ada AIDA, ada inovasi, ada subrogasi, ada bagaimana cara orang pengen jual karena memang mau haji, ada orang bagi warisan, ada orang memang buat anaknya sekolah, ada orang memang mau kena penjara, dan seterusnya. Nah itulah yang kita bisa mendapatkan properti murah di harga pasar. Padahal itu dengan modal minim juga bisa. Dan bagaimana caranya pakai modal orang lain, bukan modal sendiri. Kenapa? Kita patungan bareng-bareng. Banyak orang, oh apa nggak punya duit, begitu nggak punya duit, ya udah, akhirnya apa? Nggak bisa bisnis properti. Itu namanya mental block. Nah, di komunitas kita gitu ya, karena dibimbing, diarahkan, dimentoring, bahkan kami modalin. Keren tuh keren banget. Bahkan kami modalin untuk Anda bisa berbisnis properti tanpa utang, tanpa riba-ribaan. Keren? Atau keren banget? Ayo, let's go, semangat. Teret gitu ya. Wah, gitu. Yuk, let's go. Menurut Bang Dimas nih, kondisi pasar perumahan saat ini tuh gimana sih, Bang? Memang gini lah, ada namanya masalah sama dengan peluang. Masalah sekarang ini adalah properti memang sedang turun, tidak naik, belum naik ya. Tapi tetap ada namanya hari raya properti. Apa itu, Bang? Hari raya properti adalah naik turunnya ada. Contoh di tahun 98 ya turun. Tapi tahun 2000, 2001, 2024 naik. Weng, enggak karu-karuan gitu ya. Artinya ya pasti naik turun hal yang biasa. Nah, maka dari itu supaya tidak naik turun, maka saya itu cari properti yang memang spesialis di bawah harga pasar. Di bawah harga pasar, kemudian benar-benar murah gitu ya, dan bisa kita akuisisi dan jual di bawah harga pasar. Artinya itulah peluang bagi kita yang tahu caranya. Kalau nggak tahu ya lolo doang. Tapi kalau tahu, nah gini doang. Kalau gampang. Makanya saya bilang ada 15.000 orang di member komunitas kita gitu ya, supaya kita bisa berbisnis, bergulu gitu, kemudian punya passive income. Walaupun Anda baru lulus kuliah pun juga bisa. Dengan modal minim. Bahkan UMR bisa nggak? Bisa. Ya tapi nggak bisa langsung jadi besok enggak. Nunggu 1 tahunan lah. Kalau misalkan harga properti ya harga 20 juta ya. Dia cicil sebelum berapa? 1.600.000 dikali 12 kurang lebih 19 jutaan sekian.
Ada nggak Pak beli properti? Ada. Punya properti bisa Pak? Bisa. Emang rumah apa? Rumah keong? Bukan, rumah asli. Ada sertifikatnya, ada rumahnya, ada tanahnya. Itu di mana? Jakarta Coret. Di mana? Dari Bekasi ada, daerah Tangerang ujung. Tapi kan lumayan Tangerang. Ya kan masih ada daerah Banten, tapi nggak apa-apa. Apakah Jakarta dengan 20 juta? Nggak mungkin, ya kan? Ya Jakarta emang ratusan juta, tapi kalau di luar Jakarta Coret, mungkin Bekasi, Depok, Tangerang itu masih ada. Nggak percaya? Nanti ikut komunitas kita. Karena akan kita bimbing, kita arahkan, kita mentoring sampai pecah telur, bahkan kita modalin. Keren? Keren banget sih. Itu dia. Benar-benar dari nol ya. Dari nol banget, dari bener-bener nggak ngerti cara berbisnis properti, kita ajarin, let's go gitu ya. Nah, selama Bang Dimas di ternak properti ini, ada gak sih pernah mengalami kayak, ih kok gini banget ya gitu? Gini bangetnya gimana? Pernah merasa di posisi paling rendah gitu? Oh iya. Kayaknya ini nggak akan sukses deh nanti gitu. Oh, alhamdulillah sih nggak ada ya. Kalau saya tuh sukses atau sukses banget, itu aja sih pemikiran kita. Keren. Ya. Sukses atau Sukses sukses banget. Tidak ada kata gagal. Tidak ada kata gagal. Yang ada adalah sukses atau belajar, jelas. Nggak ada kata gagal. Semua ada sukses atau belajar. Saya belajar dari guru saya, Pak Tulus Semuaringin. Dia adalah membimbing, mengarahkan, mentoring, namanya keyakinan yang benar gitu ya. Belief systemnya yang benar gitu ya. Dan Tuhan itu ditakdirkan itu pengen kita tuh main jadi apa sih? Orang jadi nyerah atau semangat atau loyo atau ragu-ragu. Hidup tuh pilihan. Anda mau alasan terus, ya gampang alasan. Betul kok, betul. Oh hujan nih, oh saya nggak bisa nih, orang tua saya miskin nih, betul nggak? Betul. Terus pertanyaan apa, mau seumur hidup? Enggak kan? Tuhan menginginkan kita dilahirkan dari orang tua miskin, apakah salah orang tua kita? Enggak. Kita dilahirkan miskin bukan salah orang tua kita. Tapi kalau kita sudah besar ini masih dalam keadaan miskin, jelas itu salah kita, bukan salah orang tua kita. Artinya adalah kita kalau mau sukses adalah buku apa yang kita baca, yang kedua dan dengan siapa kita bergaul, yang ketiga kemana kita ikut komunitasnya. Mantap? Mantap banget. Mantap, ayo let's go. Nah, menurut Bang Dimas sendiri sekarang itu waktu yang tepat gak sih buat beli rumah? Sangat tepat. Kenapa? Kenapa tuh? Karena, nah satu adalah tapi ya sangat tepat, tapi gitu ya. Ada tapinya ya? Tapinya sangat tepat di tempat yang tepat, di komunitas yang tepat. Kenapa? Karena kita akan tahu lebih baik beli properti yang memang under value atau harga pasaran. Ya kalau harga pasarnya mahal, tapi kalau under value itu di bawah harga pasar. Nah itu yang baru keren. Nah di tempat kita harus beli minimal 20% sampai 30% dari bawah di harga pasar. Contoh, harga 1 miliar, belinya cuma 200 juta. Itu yang betul. Itu namanya, banyak orang nggak tahu apa bedanya penjudi properti dan pedagang properti. Apa tuh? Kalau penjudi properti mengharapkan kenaikan, misalkan properti kira-kira berapa persen per tahun rata-rata? Kenaikan properti per tahun berapa rata-rata? Ada yang tahu nggak? Ada yang 5%, 10%, 10 sampai 15%, ya 20% per tahun. Terus kemudian kalau namanya penjudi properti begini, kalau kita beli 1 miliar, ya kan, di tahun 2025, nanti di tahun 2026, apakah naik 1 miliar? Misalkan gini, Tuhan, nanti tahun 2026 naik ya 1 miliar 1 juta, apakah naik? Belum tentu, itu namanya penjudi properti. Tapi kalau pedagang properti, harga pasar 1 miliar, dibeli cuma 200 juta, itu namanya pedagang properti. Nah, disitulah kita ajarin, kita bimbing, kita arahkan, bahkan kita carikan tempat di mana dapat properti. Dan gak usah pusing dari mana datanya, kami berikan datanya. Keren banget. Satu yang kedua, jangan tahu siapa ya. Orang pintar akan kalah sama dengan orang dalam, jelas. Nah iya orang dalam semua yang main siapa? Orang dalam. Tenang aja di komunitas kita gitu ya. Kita bimbing, kita arahkan, kita mentoring sampai kita modalin, bahkan kita kasih orang dalamnya, jelas. Itu dimodalin juga tuh? Oh iya dong dimodalin. Ada buktinya? Ada. Nanti teman-teman bisa lihat aja di Instagram saya gitu ya. Dimas Ananto, ada juga nanti di YouTube saya. Testimoni ternak properti. Wah, begitu luar biasa segambreng. Artinya yang di Cirebon kami berikan 100% kita modalin. Apakah pakai riba, pakai utang-utang? Enggak. Ternak properti yang bantuin. Nah, itulah yang betul. Kalau kita mau belajar, harus gurunya juga bantuin ikutin. Bantu ikutin ke tim-timnya atau member-membernya, itu yang benar. Bukan tinggal gitu aja atau bahkan dimodalin sama member, enggak. Berarti beneran diarahin ya? Diarahin, makanya saya bilang dibimbing, diarahkan, dimentoring sampai pecah telur. Itu yang betul. Jangan cuma jual ludah doang. Ini bilang jual ludah, tapi nggak dibimbing toh. Harus kita setiap hari Selasa sama Jumat kita mau gitu ya, yuk kamu mau ngapain? Yuk kita sini datang ke tempat saya, boleh Zoom. Pak saya lagi di Sumatera gitu ya, misalkan di Medan, di Bandung, di Aceh, di Bengkulu dan seterusnya. Boleh.
Bahkan di Papua kita mentoring by Zoom. Kan sekarang udah zaman Zoom. Jadi nggak usah datang lagi pakai offline. Bisa nggak? Bisa. Sangat-sangat bisa. Jadi nggak ada penghalang gitu ya? Nggak ada alasan. Banyak orang alasan. Wah, Pak, jauh, Pak. Pak Dimas di Jakarta, Tangerang. Saya di Bandung. Terus gimana? Ya alasan pakai Zoom bisa. Di Papua bisa nggak? Bisa. Ada namanya Pak Boas Salabai gitu ya, Silabai gitu ya. Dan dia dari Papua aja datang ke Jakarta. Jadi jangan alasan. Perjalanannya 3 jam lebih gitu loh. Jadi kadang, wah Pak saya di, sampai bilang Bekasi. Ya Bekasi deket lah gitu loh ya. Masa sampai orang Papua aja datang ke tempat kita bisa kok cuma 3 jam. Siap gitu ya. Ayo let's go. Ada lagi? Buat anak muda sekarang nih, Bang Ya. Dimas, realistis gak sih kalau misalkan mereka tuh kayaknya pengen beli rumah deh gitu? Nah menurut saya adalah sangat realistis. Tetapi harus lihat juga dong. Satu, lokasi di mana. Banyak orang yang pengen punya properti, kerjanya di mana, rumahnya di mana. Contoh, kerjanya di Jakarta, rumahnya di ujung genteng gitu ya, di ujung kulon gitu ya, di Bogor, nggak karu-karuan, itu perjalanan 2,5 jam, 3 jam. Wah itu mah, itu udah tua di jalan. Capek di jalan. Capek di jalan. Belum lagi nanti ada tukang apa gorengan apa lapar gitu makan lagi, wah pingsan. Jadi biayanya ongkos lebih besar gitu ya. Karena apa? Kelihatannya murah punya rumah, pengen punya rumah, nampak kaya, pengen punya rumah. Ya pengen punya rumah, misalkan mertua kita, kamu punya rumah nggak? Ya saya punya rumah om, tante di mana? Di ujung kulon, di ujung genteng sono, ya kan kejauhan. Ya walaupun punya rumah ya, tapi kalau dipikir ya gimana? Kalau kita belum punya rumah, lebih baik kontrak atau KPR dulu. Kalau saya, kalau memang Anda masih bukan orang keluarga orang kaya, lebih baik kontrak dulu. Kenapa lebih baik Kenapa? kontrak dulu? Satu adalah kerja kita sama tempat kita itu jangan jauh-jauh. Jadi duitnya bisa di-saving. Nanti kalau misalkan, yang kedua adalah lebih baik cash aja. Kalau saya pribadi, menurut keyakinan saya, kalau kata Pak Panji gitu ya, Bang Panji itu, menurut keyakinan saya, bagaimana caranya kita punya properti gitu ya. Nah, kalau saya pribadi adalah saya nggak pakai KPR-KPRan, saya nggak pakai utang-utangan, saya pribadi gitu ya. Mudah-mudahan bisa terinspirasi sama banyak orang gitu ya. Oh kok bisa? Ya kita di komunitas kita ajarin gitu loh ya. Saya sudah 12 tahun di bidang ini, jadi saya tahu pakai utang gimana, pakai riba gimana, hasilnya seperti apa. Tiba-tiba kok nggak naik-naik apa segala macam ya wis. Lebih baik cari properti yang di wilayahnya yang kita inginkan ya. Kemudian nanti belinya cash. Nah, banyak orang nggak masuk akal. Bukan nggak masuk akal, akal kita yang belum masuk, Pak Eko. Jelas? Iya, gitu loh ya. Jadi, ayo let's go. Makanya silaturahmi. Kalau banyak orang yang nggak kenal, karena mungkin netizen gitu ya, hanya cuma sekedar kenal sedikit. Teman-teman lihat dong track recordnya. Ayo silaturahmi. Saya pengen teman-teman mungkin nanti ada yang netizen atau apa segala macam. Ayo, saya mau silaturahmi, pengen ngobrol. Makanya sini kan ada podcast yang namanya ngobrol gitu ya. Modal ngobrol, silaturahmi, ya diskusi, pengen maju, pengen bergaul, pengen sukses. Makanya saya dulu saya tahu sendiri kan saya tinggal di panti sosial. Mana ada saya punya akses link dan punya ada mana menteri apa segala macam. Apakah saya punya saudara? Tidak ada. Tapi kok saya bisa bersilaturahmi, bukan bergaul, bersilaturahmi menteri-menteri. Bahkan dulu saya sempat di presiden bisa dapat ke istana gitu ya, foto bareng sama Pak Presiden Joko Widodo gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena modal ngobrol. Nah, makanya dengan modal ngobrol podcast ini keren banget. Keren. Jangan lupa subscribe teman-teman. Wah, yo let's go gitu ya. Subscribe modal ngobrol ini keren banget gitu. Top Marco Top, Jos, Ciamik, Markimik gitu lah. Ayo jadi benar-benar let's go cari cara untuk kita bangkit karena kita dilahirkan di dunia ini bukan mencari alasan karena saya orang miskin, tapi kita cari cara. Cari cara untuk saya bertumbuh, sukses dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terutama bermanfaat bagi diri kita sendiri, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bangsa dan Indonesia, dan bermanfaat bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Mantap? Mantap banget. Ketik dong mantap gitu ya. Kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi ya? Kapan lagi? Oke, let's go. Pertanyaan apa lagi? Ini udah dicecar pertanyaan ini kita. Iya, let's go. Nah, kalau terkait membeli rumah atau perumahan itu ya Bang ya, Iya. Hal yang paling penting tapi sering diabaikan oleh pembeli rumah itu apa sih Bang kira-kira? Satu adalah banjir atau tidak. Oh, itu menjadi hal yang penting ya? Oh iya, penting. Apakah properti pasti naik? Belum tentu gitu loh ya. Ada yang properti udah 5 tahun, bukannya naik malah amblas. Kenapa? Karena dia tidak tahu ternyata itu tempat rawa. Ya. Satu, yang kedua adalah lokasi. Dari tadi tempat banjir, yang kedua lokasi. Lokasinya terserah. Ya, yang paling penting adalah lokasi kita. Anda misalnya gini, oh saya Pak di ujung Bekasi, ujung Kulon, tapi kerjanya di rumah, keren. Daripada saya punya rumahnya di ujung Kulon, tapi kerja di Jakarta.
wassalamualaikum, kejauhan gitu. Jelas lebih baik punya rumah boleh nggak? Boleh. Tapi di rumah sendiri, aktivitas sendiri gitu loh. Jadi nggak usah jauh-jauh kerjanya. Jadi untuk menghemat waktu dan tenaga dan anti macet jelas. Nah ngapain kita macet-macet gitu ya, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan gitu ya. Tapi kita bagaimana cara berbisnis properti atau bagaimana cara usaha dari rumah juga bisa. Nah makanya di komunitas kita ajarin, kita bimbing, kita arahkan, kita mentoring sampai Anda pecah telur. Mumpung keluarga kita mumpung orang tua kita masih hidup, mumpung orang tua kita masih cintai masih hidup, lakukan yang terbaik untuk orang tua kita. Atau mungkin siapa buat anak kita nanti gitu ya, dari sekarang belajar properti. Ya jangan ego, nggak mau kenalan, belajar dari sekarang. Silaturahmi, ngobrol, ikutin seminarnya, ikutin komunitasnya supaya Anda bergaul, berpartner sama orang tepat di bidangnya. Saya mau tanya, bagaimana caranya berbisnis atau sukses 98% berhasil? Nah, yuk nggak tahu kan? Dengan cara apa? Bergaul dan berpartner sama orang yang sudah terbukti sukses di bidang itu. Punya mentor lah ya. Punya mentor. Maka dari itu saya juga punya mentor, punya dari guru-guru papan atas, papan tengah, papan bawah, sampai nggak punya papan. Saya punya belajar gitu ya. Sampai nggak punya papan. Sampai nggak punya papan pun juga belajar. Bahkan sampai anak-anak yang umurnya di bawah saya, tapi dia ilmu lebih bagus, saya tetap ikut sama dia. Karena tidak ada yang namanya umur gak ada yang tahu. Mungkin dia lebih hebat dari saya mau belajar. Dan tidak ada pesaing. Ia adalah teman dan tempat belajar. Keren? Atau keren banget? Keren banget. Ayo, let's go gitu ya. Keren atau keren banget? Iya, keren banget. Mantap atau mantap banget. Wah, ini pemirsa nih teman-teman di sini lagi pada tawa-tawa gitu ya. Let's go gitu ya. Jadi jangan lupa sekali lagi, jangan lupa follow Instagram saya Dimas Ananto. Apa tuh Dimas? Disukai masyarakat, jelas. Weh, keren. Iya. Dimas.dda. Sekali lagi Dimas.dda. Dimas tuh apa? D-nya zuhur, isya, maghrib, asar, subuh. Masya Allah. Keren tuh, keren banget. Iya, gitu loh ya. Jangan lupa follow sekarang juga. Dan DM ngobrol. Wah, dari mana nih? Modal ngobrol gitu ya. Jadi nanti Anda dapat ebook saya, boleh? Boleh yang Anda itu langsung dapat ebook saya gitu ya. Top Marco Top Jos Marco Jos. Keren. Top Marco Top Jos Marco Jos. Iya dong. Ayo, apa lagi? Let's go. Nah, terkait developer nih, Mas. Yes. Bang, sekarang banyak banget developer perumahan itu yang berkeliaran kan ya. Ya. Nah, kita tuh ngelihatnya tuh dari mana sih? Itu Oke. kira-kira aman gak sih? Terpercaya gak sih gitu? Oke. Dari mana kita bisa menilainya? Oke, yang pertama adalah lihat track recordnya dia. Dia udah keberapa? Minimal 3. Jadi kalau saya gini, dia cari developer properti yang sudah berpengalaman minimal 5 tahun dan 3 proyek yang sudah selesai dikerjakan. Itu caranya. Untuk mencari developer properti yang kredibel, yang bagus, yang ciamik, yang top Marco Top Jos Marco Jos. Jadi dengan cara apa? Dengan cara lihat track recordnya. Yang kedua, nama besarnya siapa? Kalau sudah nama besar ya Agung Sedayu Group, Sinar Masland gitu ya, dan Sumarekon gitu udah papan atas gitu ya. Nah, karena juga saya juga anggota Ray Jakarta. Jadi namanya Ternak Properti Mantap. Wah, nih namanya Ternak Properti Mantap gitu ya. Jadi saya di situ. Jadi saya juga lagi ngebangun, insya Allah ya, lagi dibangun Kuitang ya, 3 rumah kos gitu, di rumah-rumah tapi dijadikan kos gitu ya. Satu unitnya luasnya cuma 50 meter tapi bisa 3 lantai dan ada 8 kamar ya, satu unitnya ada yang 10 kamar. Itu buat bisa punya passive income. Pengen punya passive income masih muda? Wah iya dong, sekarang juga belajar ya, silaturahmi. Jangan lupa follow juga. Udah follow belum? Ketik follow gitu ya. Terus kemudian DM. Jadi modal ngobrol jelas gitu ya. Nanti saya follow back. Keren. Wah. Jadi teman-teman bisa langsung belajar. Nah, bagaimana cara developer kan gitu? Satu, track recordnya tadi. Ya, minimal 5 tahun dan 3 proyek sudah selesai dikerjakan. Nah, kita lihat terus kemudian tanya sama satpamnya. Misalkan ada satu namanya misalkan Pak Hari gitu ya. Pak Hari sebagai developer properti. Terus tanya, datengin ke tempat developernya, tanya sama satpam, Pak kenal Pak Hari nggak? Pak Hari mana ya? Pak Hari yang developer bangun ini. Orangnya gimana Pak? Wah itu parah Pak. Itu nggak bener. Itu cerita sama orang. Maka itu minus, jelas. Tapi kalau dia bagus, wah keren Pak Hari bagus gini-gini, maka itu bagus untuk kita eksekusi. Apa kesimpulannya? Wajib survei aset tersebut. Sehingga kita tahu bahwa dia kredibel atau tidak. Cari dulu backgroundnya. Cari dulu backgroundnya. Sampai sini jelas? Jelas banget. Oke, silakan ada lagi. Jelas banget. Jelas banget. Lanjut, oke, let's go. Nah, pada saat sekarang ini banyak kan anak muda ataupun emang pasutri baru nih yang pengen ngambil KPR. Iya. Nah, kesalahan terbesar yang pada mereka itu yang ngambil KPR itu apa sih? Yang biasa mereka lakukan untuk para pengambil KPR ini? Satu adalah daripada
kerjanya sama tempat rumahnya jauh. Jadi habis untuk Di di perjalanan ya? perjalanan. Oke. Tapi bagus nggak punya properti? Bagus. Tapi bagusnya gimana? Bagusnya memang yang langsung cash. Pertanyaannya, Pak, lebih baik gimana? Saya balik lagi tempat tadi. Lebih baik satu adalah ngontrak dulu. Di mana? Di PIM. Tahu kan PIM? Tahu. Pondok Indah Mertua. Jelas? Jelas? Dirubah ya namanya. Iya, di tempat Pondok Indah Mertua dulu gitu loh ya. Apa? Kirain di PIM beneran gitu. Iya bukan, Pondok Indah Mertua dulu. Nah, begitu di PIM dulu, habis itu nanti kalau duitnya ada, baru kita beli cash. Nah, sampai kapan? Terserah. Pokoknya kalau udah niat, cari cara, ketemu caranya. Otak kita tuh kalau bilang, saya target nih, 2 tahun lagi bisa nggak? Bisa. Sampai bilang nggak bisa. Sekali lagi, bukan nggak masuk akal. Akal kita yang belum masuk, Pak Eko. Jelas? Iya, Bukan ayo. belum masuk akal, tapi akal kita yang belum masuk. Nah, cocok? Cocok banget. Cocok. Oke, lanjut. Oke, let's go. Nah, kalau di Indonesia sekarang itu orang-orang beli rumah itu lebih banyaknya buat ditinggali aja atau buat investasinya sih? Tergantung. Ini kelasnya kelas apa dulu? Kelasnya kelas yang sudah mau pensiun, yang sudah punya 2 rumah, 3 rumah, itu buat passive income biasanya. Atau yang benar-benar masih baru banget Gen Z gitu ya, masih benar-benar baru lulus kuliah, baru umur-umur 20-an. Nah, itu biasanya kadang-kadang kepingin banget punya rumah sendiri. Udah dapat gaji naik nih. Wah, gaji naik 5 juta, 6 juta, 7 juta. Pengen punya rumah. Kenapa? Pengen ngerasain, hasil dari sendiri dong keringat. Tetapi rumahnya di ujung kulon. Buat apa? Lebih baik ya, duitnya ditabung dulu. Ditabung dulu, kemudian nanti begitu itu cash. Loh gimana Pak? Emang ada Pak cash? Cashnya berapa? 2 juta, 3 juta bisa. Loh di mana? Di Komunitas Anak Ngerti. Jadi sekali lagi, apakah harus punya duit 300 juta, 400 juta? Enggak. 20 juta, 30 juta bisa nggak? Bisa punya properti. Keren? Keren banget. Let's go. Nah, kalau untuk rumah investasi itu yang lebih bagusnya itu yang seperti apa? Investasi, satu adalah tergantung ya. Yang pertama adalah harus yang sunrise atau yang benar-benar pembangunan, future development, bukan yang sudah sunset, yang sudah stuck, nggak bisa ada berkembang. Nah, atau yang kedua adalah juga sama, jangan sampai di tempat yang banjir, dekat kali, terus kemudian tempat sutet, terus kemudian dekat apalagi tuh banyak ya, yang satu dekat kuburan, dekat apalagi dekat misalkan pembuangan sampah. Nah, itu membuat properti juga turun. Maka ketika kita mau cerdas dengan properti harus yang berkembang, yang dekat tol, dekat terminal, dekat apalagi dekat MRT. Nah itu tuh akan naik tuh propertinya. Kenapa? Ya karena akan bertumbuh dan semakin sukses. Seperti itu. Lanjut. Ada gak sih Bang Dimas terkait tren perumahan yang lagi naik sekarang, entah itu dari segi konsepnya, klasternya, atau lingkungannya? Oke, kalau menurut saya satu, kalau memang mau mempermudah gitu ya, satu ikutilah developer yang sudah terkenal. Oh pasti mahal, itu juga tahu saya mahal. Oke, cari developer yang ngerempet dengan developer yang udah keren. Misalkan Agung Sedayu Group gitu ya, sampingnya ada klaster lagi tuh. Nah biasanya lebih murah, tapi bagus akan perkembangannya. Karena dia akan jual, namanya jual kawasan. Sehingga kita juga akan ikut nempel. Makanya kata orang bilang kan, belajar dengan siapa, nempel dengan siapa jadi, betul? Betul. Iya, jadi kalau kita ikut sama tukang wangi jadi wangi, jelas? Betul. Oh iya, makanya nempel dengan developer yang mahal. Oh iya kita tahu Pak, itu harganya mahal, betul. Nah terus kemudian berarti ada developer yang kecil dong, ikutin developer yang kecil, nggak apa-apa. Jadi carilah developer yang memang nempel-nempel sama developer yang gajah-gajah. Ya kenapa? Karena dia latihan. Suatu saat dia akan jadi gajah juga. Keren? Jadi benar-benar nempel sama orang yang sudah tepat di bidangnya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau beli rumah nih, Ya. dari segi lokasinya udah oke. Oke. Kalau dari segi desainnya oke, mantep juga. Mantap, terus. Terus tapi permasalahannya adalah di budgetnya. Budgetnya terbatas. Terbatas. Kira-kira nih, kalau dari lokasi dan desain udah oke banget, kayaknya ini rumah impianku deh gitu. Iya, Tapi dari budgetnya belum sesuai nih. sesuai. Nah, itu lebih baik kita beli rumah yang kecil dulu atau nabung dulu deh, terus nanti baru beli rumah yang tadi udah diimpikan. Nah, pertama saya selalu berkali-kali bilang bahwa tergantung ya. Hidup tuh pilihan. Anda mau kaperan boleh. Anda nggak pakai kaperan juga boleh. Anda mau sabar dulu, ya ibaratnya setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun dulu boleh. Ya, tapi punya cash. Daripada Anda cicil sampai 30 tahun, cicil sampai mencicil,
Nah, akhirnya Cicil sampai mencicil. iya mau mencicil, akhirnya apa, ya gitu-gitu aja gitu loh. Terus kemudian nanti duitnya atau jaraknya jadi jauh. Nah, lebih baik ya kalau memang kita itu sabar dulu aja. Sabar dulu aja untuk punya properti, terus kemudian kalau memang dananya cukup barulah dibikin desain. Sambil kita pelan-pelan, oh belajar desain itu seperti apa. Sekarang kan ini kan desain-desain kan juga bisa gratis pakai AI. Tinggal ngomong tukang, ini kira-kira bikin gini tuh berapa nih anggarannya? Ya udah, cicil-cicil dapat gaji, beli rak dulu gitu ya, beli apa dulu, lampunya dulu dibagusin dulu segala. Jadi nggak usah semua. Jadi pelan-pelan dulu aja, pelan-pelan, nggak apa-apa. Hidup juga jadi damai-damai. Jadi kita nggak usah kelihatan nampak kaya, tapi kita kaya beneran, itu yang benar. Jelas? Kalau nampak kaya cuman kelihatan gengsi. Yang ada kelihatannya. Nah, orang kaya itu paling malas bergaul sama orang miskin ada 4 hal. Apa itu? Yang pertama, ya orang kaya paling malas bergaul sama orang miskin ada 4 hal. Yang pertama adalah suka minta pinjaman. Pinjam duit dong. Mau nggak? Nggak mau kan? 100. Ya, 100 dong. Yang kedua, minta sumbangan. Sumbang duit dong. Kak Aziza gitu ya. Mau nggak? Malas nggak? Yang ketiga, suka minta kerjaan. Nah, kerjaan dong. Malas nggak? Yang lebih parah lagi apa? Suka minta kerjaan, pinjaman, sumbangan, tiga-tiganya ambil semua. Maka solusi dengan cara apa? I will help you. Bantu dulu kembali orang sukses tanpa hitungan. Nah, itu yang benar. Ketika kita bantu, akan ada peluang yang luar biasa. Akhirnya kita bisa mendapatkan properti murah di bawah harga pasar. Keren. Mantap banget. Nah, terakhir nih ya, buat Udah terakhir aja, wah baru berapa menit terakhir aja, udah cepet amat gitu loh ya. Oke, let's go. Mungkin terakhir, pesan buat teman-teman modal ngobrol yang mungkin lagi galau nih, beli rumah tahun ini atau enggak ya, beli KPR atau cash ya, belinya kapan ya. Mungkin kesan buat teman-teman yang lagi nonton nih, buat pengen beli rumah dari Bang Dimas. Oke, teman-teman, sebangsa dan tanah air, kenalkan saya dengan Dimas Ananto. Kalau teman-teman pengen punya rumah, ya, lebih baik satu investasi yang terbaik nomor 1 di dunia adalah bukan properti, tapi adalah ilmu ke atas, leher ke atas. Saya ulangin ya, yang terbaik adalah leher ke atas, apa adalah ilmu. Belajar dulu dari orang-orang yang sudah terbukti sukses. Yang kedua, karena saya pengalaman dalam dunia properti, apakah harus punya properti harus punya modal besar? Enggak, modal kecil pun juga bisa. Jadi kita dengan cara apa? Belajar dulu dari orang-orang yang sudah sukses di bidang properti. Yang kedua, pakai modal minim. Yang ketiga, bahkan pakai modal orang lain dan nggak pakai riba-ribaan dan nggak pakai utang-utangan. Bagaimana caranya? Belajar, ayo di sini di komunitas saya gitu ya, di komunitas kami. Terus kemudian bagaimana caranya bisa punya properti? Satu adalah teman-teman bergaul dan berpartner sama orang yang sudah terbukti sukses. Ya, makan silaturahmi, ngobrol dengan saya akan diberikan namanya strategi-strategi kayak bagaimana berbisnis properti. Yang kedua adalah ikutlah komunitas. Yang satu sama lain adalah saling support, saling bantu, ya. Karena disitulah kita bisa banyak belajar, ya. Dari situ kita akan dapat peluang dan kita bisa mendapatkan properti murah di bawah harga pasar. Nah, maka dari itu teman-teman jangan lupa ya follow Instagram saya Dimas Ananto. Di situ banyak peluang-peluang properti dan bahkan kami akan ajarin Anda berbisnis properti dengan modal minim. Modalnya berapa, Pak? Modalnya 20 juta bisa nggak? Bisa. Modal 30 juta bisa nggak? Bisa. Ingat, itu adalah ada rumahnya, ada sertifikatnya, ada bangunannya. Keren atau keren banget. Tetapi memang bukan rumah baru, rumah bekas. Kita renovasi, nanti kita jual lagi. Beli, renovasi, jual lagi. Itu namanya flipper properti. Nah, semoga bermanfaat dan jangan lupa follow Instagram saya dan bantu share ke teman-temannya karena pintar jangan hanya sendiri. Semoga bermanfaat. Baik. Seru banget ya teman-teman obrolan kita sama Bang Dimas Ananto hari ini. Ternyata beli rumah itu bukan hanya soal uang, tapi soal keputusan dan juga kesiapan yang matang. Nah, terima kasih atas insight yang sangat luar biasa dari Bang Dimas. Jangan lupa share, like, komen, semuanya lah pokoknya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bang Dimas. Mantap. Oke, tepuk tangan dong.